Pagi, ini video 629. Pada dakwaan jaksa, itu Pak Jokowi pada sidang Dr. Tifa merasa bahwa dirinya terhina dan eh, diserang oleh keterangan Dr. Tifa yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Pak Jokowi merasa sangat terpukul dan terhina. Ya, seandainya Pak Jokowi itu manusia biasa ya, mungkin ya dia terhina ya kalau misalnya ada orang mengatakan, wah Pak Gun ijazahnya palsu gitu ya. Kalau saya sih saya tunjukin sekarang juga gitu loh. Ijazah itu kan ada setiap kali kita dulu ngelamar kerja kan ada diminta ijazah. Kita mau masuk S2 di Universitas Indonesia juga ditanyain ijazah. Kalau nggak ada ijazah kan nggak mungkin masuk UI, Universitas Indonesia. Itu sederhana ya, karena ya sepertinya Pak Jokowi itu juga memang terhina ya atau terkena serangan oleh Dr. Tifa ini. Tapi karena Pak Jokowi itu juga mantan presiden ya, jadi sehingga dia bukan manusia biasa gitu loh. Dia manusia istimewa, manusia yang udah bikin perkara korupsi terbesar sedunia nomor 2 menurut OCCRP. Ya karena posisinya yang sangat luar biasa yang jadi presiden itu yang ranggena, kita itu sekarang terpukul, terpuruk. Ini keterangan Khatib Basri ya. Kenapa dolar itu kenapa naik? Jadi eh, CDS itu currency default swap. Kalau kamu mau akad kredit, kamu dapat asuransi. Artinya saya kredit ya KPR misalnya bunganya berapa? 8% ya. Misalnya 8%. Itu harus bayar asuransi. Asuransi itu berapa poin? Nah, asuransi Indonesia itu kalau kamu kredit dalam rupiah, asuransinya itu tambah 1 poin. Jadi kalau misalnya bunganya 8%, kamu bayar asuransi 1%. Betapa besarnya itu asuransi. Asuransi doang loh ya. Hanya untuk risiko asuransi, bahwa kalau rupiah itu gagal bayar sehingga rupiah itu anjlok, rusak, dan itu dibayar asuransi. Asuransi itu nilainya 1%, 100 poin gitu loh. Jadi sehingga ya akad kredit itu banyak yang batal karena kalau misalnya kredit kamu 12% ditambah 1% kan jadi 13. Lumayan gitu loh naiknya. Itu untuk membayar asuransi doang. Lain dengan kreditnya itu sendiri. Jadi bunga kredit ikut naik gara-gara asuransi naik. Gitu loh. Kalau misalnya asuransinya cuma 50 basis poin kan, kalau kredit saya misalnya KPR 8% kan jadi 8,5. Kira-kira demikian. Jadi CDS kita itu naik, currency default swap itu resiko asuransi kredit kalau gagal bayar rupiah itu pemerintah gagal bayar itu naik gitu loh. Jadi sehingga ya rupiah pasti naik. Ditunjukkan dari besarnya tingkat asuransi. Contohnya begini deh, Anda naikin kapal ya dari eh, katakanlah Amerika ke Cina atau sebaliknya ya kan, kan bayar asuransi kan, misalnya asuransinya itu berapa, ya kan. Tapi kalau lewat Selat Hormuz, asuransi itu nolak, nggak mau lagi gitu loh, karena risiko jeblok di bom Iran atau di bom Amerika sangat tinggi. Itu daerah perang gitu loh, maka dari itu harga kargo dari kapal dari Selat Hormuz itu, wah ongkos asuransinya naik berlipat-lipat. Bisa 10 kali lipat misalnya biasa asuransi misalnya $1 juta untuk satu tanker bisa jadi $10 juta itu untuk bayar asuransi. Asuransi doang loh ya, lain dengan angkutannya ya. Kira-kira demikian. Jadi sehingga, tapi yang paling penting itu begini loh. Indonesia itu nggak sadar kalau itu dalam perang sekarang itu. Bayangin aja ya, bayangin aja ini MSCI ini membuat harga saham BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu anjlok 50%. Anjlok 50% itu kalau perusahaan lain bangkrut.
Bayangin aja kalau BCA bangkrut, kamu bikin ATM kan di mana? ATM kamu nanti di Temasek, di POSB ya. POSB itu kantor pos Singapura. Jadi kita itu diperangi gitu loh. Morgan Stanley itu memerangi Indonesia. Harga saham dari BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri itu turun 50% itu diperangi gitu loh. Jadi kita itu diserang gitu loh. Prabowo tapi nggak sadar gitu loh. Makanya dari itu ya semua bank-bank HSBC, Bank Citibank, bank internasional itu semua check out dari Indonesia. Kenapa? Kalau nggak check out nanti pas giliran rupiah dikonversi ke dolar tinggal separuh kan mereka nggak lucu, hartanya hilang separuh. Itu loh. Maka dari itu kalau Anda punya simpenan ya kan 5 miliar, 10 miliar ya kan. Tahu-tahu rupiah jeblok, tabungan Anda nyusul separuh. Kalau Anda pergi ke Singapura ya nggak laku duitmu. Tahun 90 tuh saya itu satu Sing dollar itu 1.000. 1.000. Jadi gaji saya 2 juta, saya 2.000 Sing dollar itu cukup. Cukup jalan-jalan, muter-muter pulang bayar 2.000 Sing dollar itu cukup cukup besar gitu loh. Itu dengan gaji 2 juta saya. Gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya 2.000 Sing dollar itu setara 30 juta gitu loh. Makanya kalau kamu belanja di Singapura 2.000 Sing dollar, pulang ke Indonesia tagihanmu 30 juta, yang langsung meninggal. Betapa devaluasi itu sangat berbahaya gitu loh. Ya Indonesia itu sekarang bangkrut ya karena kalau ke Singapura ya belanja-belanja itu pulang ya 30 juta. Padahal itu cuma buat makan. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana caranya supaya dalam perang ini kita harus bereaksi gitu ya. Katakanlah Morgan Stanley itu menyerang Indonesia, Bank BRI turun, BRI, Bank Mandiri semua turun, harga sahamnya turun jadi 50%. Kita harus berdialog, Morgan, kamu itu kenapa toh kamu kok nyerang Indonesia? Harus ada dialog itu loh, kan dia juga manusia. Oh iya, karena kamu menolak utang IMF loh. Kalau memang gara-gara utang IMF ditolak, ya kita harus baikin IMF. Itu loh, udah tahu kamu diserang. Misalnya ya Pulau Jawa ini diserang sehingga PLN itu mati lampu. Mati lampu. Kalau kita diem aja kan kita mati lampu. Kulkas busuk semua. Kita harus tanyain, PLN kenapa kamu kok mati lampu? Oh iya Pak, karena saya utangnya dalam dolar. Loh kenapa kamu utang? Terus bagaimana cara bayar utang? Itu yang harus diselesaikan. Kalau enggak, mati lampu. Nah kita itu sekarang segera dalam proses mati lampu sepulau Jawa. Ya, matinya gantian nanti ya kan, Bogor 3 hari, Cirebon 3 hari, terus pindah lagi Indramayu 3 hari. Gitu aja terus. Selama pemerintah itu buta budek dan on ya, kita akan segera mati lampu.